Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang machine learning, khususnya algoritma supervised machine learning dalam konteks big data for business. Ini adalah materi di pertemuan kali ini, ya kita mulai dari sejarah ya latar belakang dari penggunaan machine learning di dalam big data era ya. Kemudian kita lanjut dengan berbagai macam konsep yang ada di dalam machine learning. Kemudian setelah itu kita akan melakukan sedikit hands-on ya, practical steps with Orange. Jadi kita akan menggunakan Orange sebagai tools untuk menggunakan machine learning ya di dalam konteks bisnis, sampai dengan kepada evaluasinya. Terus kemudian kita tutup dengan rangkuman atau summary dari pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa, di dalam memulai perkuliahan ini kita mulai dengan pertanyaan refleksi ya. Pada intinya pertanyaan ini ditujukan untuk memprovokasi adanya diskusi, terus juga refleksi ya, merenung, dan kemudian dari sini kita bisa melangkah lebih dalam lagi ya di slide-slide berikutnya. Nah, how can data be used to create real strategic, tactical, and operational values? Nah, ya, kalau di pertemuan lalu kita membahas tentang big data, bahwa untuk memperoleh manfaat ya yang bersifat nilai dalam hal strategis, taktis maupun operasional di dalam bisnis intelligence, maka data-data itu harus ditransformasi, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disimpan ke dalam data warehouse ataupun data mart. Nah, di data warehouse ataupun data mart, data-data yang penting atau relevan untuk tujuan-tujuan analisis tertentu itu harus distrukturkan sedemikian rupa dalam bentuk snowflakes atau kastar ya, sehingga itu bisa diproses dengan mudah. Nah, setelah distrukturkan, kita bisa memproses data-data tersebut untuk menghasilkan cube atau eh, kadang juga disebut dengan OLAP, online analytical processing ya. Nah, dengan adanya cube atau OLAP ini, kita bisa melakukan proses drill down, slicing, roll up, pivoting, dan lain sebagainya, sehingga pengguna itu bisa melakukan eksplorasi data dengan mudah, karena dia bisa membreakdown, mengurutkan, melakukan summary, average, ya, dan seterusnya ya, bisa memilih rangkaian data yang dia kehendaki dengan mudah. Nah, selain itu juga data-data supaya kita bisa memberikan manfaat strategis, taktis maupun operasional. Data-data bisa disajikan dalam bentuk dashboard ya. Ada key performance indicator-nya juga di situ sehingga kita atau penggunanya itu bisa dengan mudah mengetahui apakah performa atau kinerja dari perusahaan itu kuat, rendah ya, tinggi, sedang, dan seterusnya. Nah, dalam konteks machine learning, maka data-data yang sudah dibersihkan ya, sudah dipersiapkan tersebut ya, itu nanti kita akan masukkan ke dalam suatu algoritma. Nanti dia akan belajar dari data-data tersebut. Kemudian kita bisa memberikan insight atau mengungkap pola yang terjadi, sehingga dengan algoritma tersebut kita dapat menghasilkan model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi ataupun memprediksi data-data baru yang kita terima. Kita juga bisa mengetahui tren yang ada, ya. Terus kita juga bisa melakukan klasifikasi dari customer ataupun hal-hal yang lain ya, yang berkepentingan atau relevan dengan bisnis yang dilakukan. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini adalah ya data-data yang ada itu akan dipelajari, kemudian dengan menggunakan machine learning kita bisa mengekstrak pola, dan pola itu atau model itu bisa digunakan untuk klasifikasi maupun prediksi. Nah, penerapannya nanti itu tergantung dari konteks bisnis di mana model itu diaplikasikan. Di dalam era big data, ya khususnya untuk big data landscape, datanya itu disebut dengan big karena by definition volume, velocity, ya,
varietas atau keanekaragaman, veracity, keakuratan, dan juga value-nya, bisnis value-nya itu sangat besar ya, yang membedakan dengan data secara tradisional. Jadi volumenya itu sangat besar ya, sangat beragam, sangat cepat dan lain sebagainya kebutuhannya. Sehingga by definition yang baru tersebut, yang ekstra dari definisi tradisional itu membutuhkan analitik yang lebih lanjut, yang lebih canggih. Nah, machine learning di dalam konteks big data itu dia memainkan peran strategis ya, khususnya dalam hal menganalisis dan mengekstraksi insight atau kayak semacam pencerahan itu ya, atau pengetahuan bisa juga ya dari dataset yang besar tersebut. Nah, machine learning ini dia bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada deskripsi. Nah, di BI atau business intelligence ataupun mungkin statistik biasa, ya kita hanya bisa mendapatkan data-data yang bersifat deskriptif ya, rata-rata, trennya seperti apa, terus juga frekuensinya yang paling sering dibeli, dan seterusnya. Jadi masih sebatas deskriptif. Tetapi dengan menggunakan algoritma machine learning, kita bisa lebih menggali ya, mengekstraksi pola itu dari sudut pandang yang lain, melebihi dari statistik deskriptif yang diberikan. Kemudian dengan adanya machine learning, kita bisa mengekstraksi pengetahuan yang dapat digunakan untuk churn prediction ya. Jadi churn prediction ini kayak semacam prediksi untuk memahami retensi pengguna ya, atau mengapa pengguna itu menarik diri dari produk kita. Terus bisa juga untuk fraud detection atau forecasting ataupun memberikan rekomendasi ya bagi users. Nah, dengan adanya machine learning ini, kita memberikan kemampuan atau memperkuat leaders atau strategic decision makers ya, uh, untuk membuat keputusan-keputusan yang memang itu strategis sehingga mereka dapat memberikan atau mengambil keputusan yang berdasarkan data, baik itu secara strategis ya, taktis ya, maupun yang mendukung operasional. Jadi sangat mendukung para pemimpin yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini adalah jenis-jenis secara umum ya, machine learning itu terbagi atas ya 3 kategori ini atau 3 jenis ini. Yang pertama adalah supervised learning. Sesuai dengan namanya ya, dia supervise. Jadi semacam diawasi. Maksudnya diawasi di sini adalah data-datanya itu memiliki label khususnya untuk output atau outcome yang akan kita prediksi. Jadi ada hasil output yang menjadi pengkategori luaran atau dampak lah ya, atau hasilnya. Jadi misalnya apakah misalnya customer itu layak diberikan kredit atau tidak ya. Jadi outputnya itu layak diberikan kredit atau tidak, yes or no. Nah, dari yes or no-nya ini tentunya atribut-atribut yang lain itu memberikan kayak semacam pengaruh atau kontribusi ya, kombinasinya berbagai macam nilai dari atribut tersebut yang akan menentukan prediksinya, apakah outputnya ini yes atau tidak. Jadi kayak ada semacam supervisi ya, ada output yang diharapkan. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk churn prediction, jadi kapan customer itu menarik diri dari produk kita, credit scoring, ataupun juga sales forecasting juga bisa. Intinya ada output yang diharapkan. Nah, kemudian yang tipe kedua atau jenis kedua adalah unsupervised learning. Khusus untuk kategori ini atau tipe ini, ya datanya itu atau outputnya itu tidak ada. Jadi kita tidak ada ekspektasi bahwa outputnya itu yes or no atau low, high, medium ya. Tidak ada seperti itu.
tapi kita mencoba untuk menggali pola yang ada di dalam data-data yang ada, ya. Jadi misalnya clustering ya, berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam data tersebut. Jadi kita cluster. Jadi tidak ada ekspektasi output nilainya seperti apa. Oke. Nah, itu untuk supervised learning. Kemudian yang ketiga adalah reinforced learning. Nah, ini biasanya digunakan untuk AI atau agen ya, yang mana dia berinteraksi dengan environment-nya. Nah, dari hasil interaksi dengan environment-nya itu, dia akan terus belajar, kemudian dia akan menerima reward ya ataupun penalties dari aksi yang dilakukan. Nah, pembelajaran seperti ini lebih bersifat dinamis ya. Jadi dinamis tergantung dari lingkungannya. Oke, itu yang disebut dengan reinforcement learning. Nah, sedangkan untuk konteks bisnis, biasanya itu dia menggunakan, pada umumnya menggunakan supervised learning. Karena data-data yang ada di dalam bisnis itu kebanyakan kita sudah ekspektasi ada kategori untuk outputnya ya, atau dampak atau outcome-nya. Misalnya diberi kredit atau tidak, customer ini akan meninggalkan produk kita atau tidak, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Misalnya kayak student atau murid itu memiliki nilai yang tinggi atau rendah berdasarkan atribut-atribut yang lain gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis dari machine learning. Nah, ini adalah elemen-elemen atau basic concept dari supervised learning ya. Nah, by definition ya supervised learning maps input feature ke output label Y ya. Jadi kita menggunakan algoritma machine learning supervised itu kita menerima input fitur-fitur dari X ya. Kemudian kita mencoba untuk menebak outputnya ya, label Y. Nah, contohnya misalnya ya untuk churn prediction, jadi kayak semacam analisis retensi mengapa eh, customer meninggalkan produk kita ya, ataukah tetap setia ya, ataukah meninggalkan. Nah, fiturnya itu bisa macam-macam. Jadi misalnya untuk satu record ya, kita bisa mendapatkan call frekuensinya berapa kali, penggunaan terakhir berapa kali, terus payment statusnya bagaimana, kemudian subscription length-nya bagaimana ya. Kemudian kita bisa label nih. Nah, dari karakteristik variabel-variabel yang ada, nah kita coba prediksi apakah churn ya, meninggalkan ataukah tidak ya. Apakah meninggalkan atau tidak. Tetap setia dengan produk kita ataukah dia akan berhenti. Nah, ini contohnya aja. Nah, di dalam supervised learning ini ada dua bagian utama ya, atau dua kategori utama, yaitu classification. Jadi, dengan atribut ini kita coba melakukan klasifikasi, ya. Apakah dengan model yang dibangun berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam fitur ini, kita akan mencoba memprediksi apakah churn, ya yes or no, ataukah mungkin dalam security ada pola-pola yang customer itu akan melakukan fraud atau tidak ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan regression, nah ini biasanya digunakan untuk memprediksi continuous values ya. Jadi dia lebih bersifat numerik. Nah, misalnya jumlah penjualan, pendapatan ya. Nah, ini banyak contoh-contoh algoritma yang biasa digunakan ya. Oh ya, kalau klasifikasi itu ada decision tree, ada logistic regression, ada support vector machine ya. Sedangkan kalau untuk regression mulai dari yang sederhana adalah linear regression ya, ataupun regression lainnya ya. Dan ini ada dua yang lain lagi nih. Intinya untuk regresi biasanya sudah kita pelajari ya. Yang paling sederhana adalah linear regression. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena dengan adanya algoritma-algoritma atau yang ada di sini ya, klasifikasi ataupun regresi, pemilik data atau organisasi atau perusahaan itu dapat secara proaktif melakukan klasifikasi atau prediksi ya,
berdasarkan data-data yang mereka punyai untuk mengklasifikasi, customer-nya atau calon pembelinya mungkin ya, ataupun dalam konteks tertentu sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi. Jadi kalau misalnya, eee, kita prediksi nih di dalam pemberian kredit, kalau misalnya suatu customer, baru datang ya mengajukan kredit, kita bisa cek background-nya. Nah, dengan menggunakan machine learning dan dengan histori data-data yang ada, dia masuk di kategori mana? Apakah kemungkinan besar gagal bayar, ataukah kemungkinan besar dia akan sukses menyelesaikan, eee, kreditnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekilas aja, kita tidak akan detail, tetapi, ada beberapa algoritma supervised learning yang saya akan bukakan secara, ya umumnya aja, hanya di permukaan aja. Jadi mungkin, kita bisa mengetahui ternyata ada algoritma ini bisa digunakan untuk itu, cocoknya digunakan untuk suatu kasus tertentu ya. Nah, ini yang pertama adalah linear regression. Nah, linear regression ini digunakan ya, khususnya untuk melakukan estimasi untuk nilai-nilai numerik, ya, yang numerik dan continuous gitu. Jadi misalnya memprediksi penjualan, pendapatan, ataupun, permintaan produk yang kita buat ya. Jadi seperti itu, lebih ke time series ataupun angka-angka ya. Jadi, pada intinya sih dia bekerja dengan cara mencari kira-kira garis yang kita buat itu paling cocok yang mana. Nah ini, eee, ya mungkin bukan hanya linear ya, tapi ada juga, exponential regression ya, polynomial regression, nah itu juga bisa digunakan. Nah nah ini contohnya ya, jadi kita mencoba mencari, hubungan relasi antara sales dan promotion. Jadi kalau, promosinya kita naikkan, maka tingkat penjualan juga akan naik, ya. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari, linear regression. Algoritma yang kedua adalah logistic regression. Nah, logistic regression ini biasanya digunakan untuk binary classification ya. Jadi apakah yes or no, churn or not, pass or fail ya. Nah, pada intinya logistic regression ini dia akan mencoba dari data yang ada ya, nanti dia akan menggunakan fungsi sigmoid ya. Nah, di dalam fungsi sigmoid itu ada yang namanya, eee, koefisien dan bias ya, ada koefisien dan bias. Nah, dari data yang ada, kita mencoba men-training modelnya ya, supaya kita memiliki, koefisien dan juga bias yang paling optimal untuk menebak atau memprediksi yes or no dari data yang ada, ya. Nanti itu nanti ketemu koefisiennya dan juga biasnya ya. Nah, eee, setelah ditemukan ya, koefisien dan bias ini nanti digunakan di dalam fungsi sigmoid. Nah, begitu ada data baru, kita menggunakan model baru yang menggunakan koefisien dan bias yang kita temukan sebelumnya untuk memprediksi nilai baru tersebut, ya. Apakah ada di, kelas A, yes ya misalnya, ataukah ada di kelas 1 ataukah no ya. Nah, ini tergantung dari, penggunaannya aja yang mana. Jadi ini adalah salah satu fungsi, klasifikasi ya, yang dasar dan banyak umum dipakai. Jadi kita melatih, eee, dari data yang ada itu mencoba untuk menemukan, koefisien dan bias dari fungsi sigmoid. Nah, ini adalah contoh, kasus penggunaannya ya. Kemudian ada algoritma yang lain atau yang disebut dengan decision tree ya. Jadi decision tree ini dia mencoba membuat suatu pohon keputusan seperti yang biasa dilakukan oleh manusia ya. Jadi setiap, cabang atau node yang ada di sini itu dia ada kayak semacam pengkondisian, jadi dia, memutuskan apakah, ke sebelah kiri
ataukah ke sebelah kanan. Jadi misalnya kalau income-nya lebih tinggi daripada 5 juta dan memiliki rumah, maka mungkin pengajuan kreditnya akan diterima. Terus kemudian kalau misalnya income-nya tidak di bawah lebih 5 juta, ya tidak lebih di atas 5 juta dan umurnya lebih dari 25 itu mungkin akan di-approve. Ya, seperti ini. Nah, untuk menghasilkan pohon keputusan seperti ini, jadi algoritmanya itu nanti dia akan belajar dari data ya, dari data yang ada, kemudian dari kombinasi semua yang ada. Nah, berapa sih peluang eh, suatu pengajuan kredit itu akan di-approve ataukah di-reject. Tentunya dengan berbagai kemungkinan ya. Jadi ada kombinasi-kombinasinya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya evaluating loan eligibility ya. Jadi apakah seseorang tersebut itu eligible atau memiliki kemampuan untuk menerima pinjaman ya berdasarkan income, umur, kepemilikan rumah dan kredit historinya seperti apa. Nah, dengan algoritma ini salah satu keuntungannya adalah dia ada transparansi ya. Jadi kita bisa tahu decision yang diberikan itu berdasarkan eh, pengkondisian-pengkondisian seperti apa ya. Dan juga dijelaskan mengapa peluang-peluangnya ya seperti itu ada di setiap cabangnya. Oke, jadi ini yang disebut dengan decision tree. Nah, algoritma yang keempat adalah k-nearest neighbors. Jadi dia membandingkan data baru ya. Data baru kalau misalnya ada data baru itu, nah dia paling dekat yang mana ya. Berdasarkan nilai dari K-nya. Kalau misalnya K-nya 5, berarti kita akan mengambil 5 terdekat ya. 5 terdekat. Dari 5 yang terdekat tersebut, kira-kira banyak di kategori yang mana ya. Jadi misalnya di sini churn atau tidak churn. Yes or no. Jadi kalau misalnya lebih banyak di salah satu kategori tertentu ya, misalnya jumlahnya 3, maka dia akan masuk ke dalam kategori ketiga tersebut. Nah, itu bentuk klasifikasinya ya seperti itu. Nah, yang tingkat kemiripannya itu nanti dihitung ya, jadi dia akan mencari 5 yang terdekat, kemudian dari 5 yang terdekat tersebut paling banyak kategori yang mana. Nah, kalau misalnya jumlahnya lebih banyak suatu kategori tertentu dibanding kategori yang lain, maka data baru tersebut akan masuk ke dalam kategori yang terbanyak. Salah satu tools yang sering digunakan untuk mempelajari machine learning adalah dengan menggunakan tools yang disebut dengan Orange ya. Jadi ini adalah salah satu tools yang sangat mudah, sederhana ya. Mungkin dibandingkan dengan harus coding langsung dengan menggunakan Python atau R ataupun juga menggunakan tools-tools yang lain. Nah, Orange ini adalah salah satu yang paling mudah untuk digunakan dalam mempelajari machine learning. Bapak Ibu tinggal download saja, kemudian instalasi ya, pilih installer yang sesuai dengan sistem operasi Bapak Ibu ya. Mau dari Python juga sebenarnya bisa langsung ya, ataukah menggunakan installer Mac ataupun Windows juga bisa. Nanti ya silakan di-download aja dan coba instalasi kemudian coba jalankan. Nah, kalau misalnya sudah diinstalasi, coba jalankan programnya, kemudian bisa buat baru, bisa buka project yang sudah ada ataupun resign. Nah, di sini saya pakai resign aja yang sudah jadi. Saya pilih yang sudah jadi aja ya, yang sudah saya buat. Nah, di sini kita memiliki suatu pipeline. Jadi di sini kita bisa menghubungkan node-node, kemudian kita hubungkan jadi kayak semacam aliran data dan transformasi data ya. Dan kita bisa lihat hasilnya secara langsung. Nah, untuk komponen-komponennya kita bisa filter aja di sini. Jadi misalnya test and score ya. Yang ini itu ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal cari dan filter aja secara langsung. Tinggal drag and drop, kemudian klik di edge yang ada di sini, kemudian tinggal dihubungkan. Oke ya, seperti itu.
Nah, di masing-masing node itu dia ada properties ya, yang kita perlu isi untuk, menspesifikasikan parameter-parameter yang dibutuhkan supaya node-node-nya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, tentunya setiap node itu akan menerima input dan juga output ya. Di sini untuk CSV filenya, di sini saya bisa memilih file yang akan digunakan ya. Untuk loan.csv-nya ini sudah tersedia ada di modul ataupun di slide-nya, jadi Bapak Ibu tinggal ke foldernya aja dan coba untuk download. Oke, nah setelah itu paling mungkin yang ya misalnya Bapak Ibu bisa coba lagi drag and drop data info dari sini ya. Kemudian dikonekkan dengan edge-nya ya, atau busurnya ya, atau garis. Nah, tinggal double klik, nanti di sini ada informasinya. Jadi nama filenya adalah loan, kemudian size-nya adalah 14, ada 5 kolom di dalam data tersebut. Nah, datanya seperti apa? Nah, ini saya tinggal drag and drop aja data tabel, saya taruh sini, kemudian saya konekkan. Saya tinggal double klik, nanti di sini ditampilkan datanya. Oke, nah di sini ya kolomnya ya seperti ini ya. Ada ini ya, ya kolomnya ya seperti ini. Kemudian ini adalah nilainya. Ada 14 data, 15 baris. Baris pertama adalah deskripsi dari nama kolomnya. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Jadi ini adalah contoh sederhana apakah pinjaman itu di-approve atau tidak. Jadi kita menggunakan semua data yang ada di sini dan juga atribut-atributnya ya beserta nilai-nilainya untuk memprediksi apa yang ada di kanan ini. Nah, kalau kita kembali ke CSV, kita klik import options. Satu hal yang penting yang perlu dilakukan adalah khususnya di baris pertama itu kita sebisa mungkin ya mengecek bahwa di baris pertama itu adalah header atau kepala atau nama kolomnya dari comma separated value yang kita gunakan. Soalnya kalau tidak nanti nama kolomnya itu nanti digunakan sebagai data. Jadi fase ini atau langkah ini penting untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya tentunya dari file ya masuk ke dalam data tabel ada banyak kolom yang digunakan. Nah, di sini kita bisa filter, kita mau pilih kolom yang mana. Nah, di sini nanti by default-nya atau awalnya itu nanti semua kolomnya ada di sebelah kiri. Jadi kita tinggal pilih fitur-fiturnya atau atributnya mau di yang mana aja ya. Kita masukkan ke sebelah kanan. Kemudian untuk target yang akan diprediksi klasifikasinya itu ya kita masukkan ke dalam bagian target pakai tanda panah yang ini. Ya, tanda panah yang ini. Nah, setelah selesai eh ya kita tinggal cari node tree ya. Ada tree di sini. Nah, ini tinggal drag and drop aja. Nanti tinggal konfigurasi parameternya untuk algoritma decision tree-nya ya. Nah, ini macam-macam. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari ya. Atribut-atribut yang ada di sini, variabel konfigurasinya itu seperti apa? Apa pengaruhnya terhadap performa dari decision tree yang ada ya. Jadi misalnya number of instances in leaf, terus stop when majority reaches berapa persen, tingkat kedalaman tree-nya berapa ya. Tidak akan split untuk subset yang nilainya lebih kecil dari 5 ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikonfigurasi di sini. Kemudian untuk visualisasi ya,
Kita tinggal cari aja di sini ya visualization-nya, tree viewer ya yang ada di sini, drag and drop, kemudian kita konekkan, nanti hasilnya ya seperti ini ya hasilnya. Jadi ini adalah model tree prediksi dari data yang kita gunakan. Oke. Nah, di sini biasanya dari prediksi ini kita bisa tahu ya. Jadi kalau misalnya employment statusnya yes ya, maka akan terbagi dua nih ya. Jadi kalau misalnya no, otomatis nanti ya udah enggak sih. Oke, dia ada kemungkinan 14% ya di sini. Ada probabilitasnya. Oke, nah kalau misalnya melewati ini ya, nanti di sini kita cek lagi kalau misalnya dia self-employed, maka otomatis nanti akan diberikan kredit ya. Terus kalau di sini ya, ini kondisinya adalah employed dan unemployed. Nah, untuk sementara sih tidak ya. Terus kalau misalnya di sini ada employment status ya, ada sekitar 80%. Nah, ini juga jawabannya no ya. Ini semua no yang ada di sini 50%. Terus yang di sini kalau misalnya kredit skornya gede ya 80% ya. Nanti ada kolateralnya juga di sini dicek lagi. Nah, habis cek kalau self-employed kan sudah pasti nih dapat diterima. Sedangkan kalau di sini dia akan cek apakah bekerja atau tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, ya, oh ini masih 50-50 di sini. Nah, nanti akan dicek lagi nih kredit skornya. Kalau misalnya kredit skornya tinggi, baik, ya nanti dia akan memiliki jaminan atau tidak. Ini harusnya di sini sih ya. Jadi kalau misalnya true ya maka dia harusnya dapat ya. Ada memiliki jaminan atau kolateral. False. Ya, by the way, data yang dipakai adalah data dummy ya, yang saya generate dengan menggunakan ChatGPT ya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami cara kerja dari decision tree, salah satu algoritma di supervised learning. Nah, hal yang lain adalah kalau misalnya modelnya sudah kita buat, ya maka kita perlu tes ya dengan menggunakan data yang ada dan model yang sudah dibuat. Nah, ini ada tes score-nya, tes and score. Nah, berdasarkan tes score yang ini ya, nilai-nilai dari parameter-parameter yang digunakan biasanya untuk menilai kualitas suatu model, nah itu hasilnya ya seperti ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide kemudian ya. Terus metode evaluasinya juga ada random sampling dan cross validation. Nah, untuk cross validation sendiri ya, jadi datanya itu kita bagi ke dalam ini ada beberapa pilihan di sini. Di sini saya pilih 3 ya karena datanya kecil ya. 3 artinya datanya saya bagi 3, berarti ada 30/3%, 33,3% atau sepertiga, ada sepertiga, ada sepertiga ya. Nah, sepertiga pertama itu saya jadikan sebagai tes. Sedangkan sepertiga yang kedua itu saya jadikan sebagai data untuk membuat tree-nya ya. Data untuk membuat tree-nya. Ya, kemudian saya gunakan sepertiga pertama untuk testing. Jadi saya masukkan sebagai input, nanti
Saya cek apakah model tersebut bisa memprediksi sepertiga yang pertama itu dengan benar, ya. Nah, kemudian lanjut lagi, sepertiga bagian kedua saya gunakan sebagai testing. Sisanya data yang ada itu saya gunakan untuk membangun tree-nya. Dan begitu seterusnya ya, berarti ada 3 kali karena ada 3 bagian. Kemudian saya rata-ratakan berdasarkan dengan masing-masing eh, parameter ataupun metrik-metrik untuk mengukur kualitas dari prediksi suatu model yang ada di sini. Jadi misalnya area under ROC curve ya, ada classification accuracy, ada F1, ada precision, ada recall, dan Matthews correlation coefficient. Oke ya, seperti itu. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah itu ada juga yang disebut dengan confusion matrix. Confusion matrix itu seperti ini. Jadi kayak semacam tabel kebenaran ya, ataupun matriks kebingungan ya. Agak aneh namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada berbagai kemungkinan ya. Jadi nilai aktualnya no atau yes, sedangkan ini yang diprediksi. Nah, jadi misalnya contohnya ini ya. eh, Nilai aktual dari datanya itu misalnya ada 4 ya, tapi yang diprediksi no itu ada 4. Jadi ini kayak semacam false negatif ya. False negatif. Oke, false negatif. Kalau yang ini false positif. Kalau ini true negatif, yang ini true positif. Jadi kayak semacam ini. Dari sini kemudian kita bisa prediksi tingkat akurasinya seperti apa. Oke, jadi ini yang disebut dengan confusion matrix. Nah, ini adalah data-data yang kita dapatkan tadi ya dari Orange. Dari tesnya ya. Yang tes dan skor itu. Yang ini ya. Nah, ini saya ambil satu aja. Jadi misalnya di sini nilainya akurasi adalah ya bisa diinterpretasikan bahwa model itu hanya memprediksi secara benar hanya 50% ya, jadi only half of the time. Terus metrik yang lain adalah precision 0,521 ya sekitar setengah ya dari yang diprediksikan positif itu adalah benar. Dan tentunya di sini ada metrik-metrik yang lain dan bisa digali lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan metrik-metrik tersebut. Nah, berdasarkan metrik-metrik yang tadi, ini adalah kesimpulan sementaranya ya ternyata ya modelnya masih kurang bagus ya. Mungkin ada beberapa kemungkinan data yang ada di sini ya yang menyebabkan performa dari modelnya itu jelek dalam memprediksi. Nah, yang pertama adalah high data complexity, artinya pattern yang ada di dalam model tersebut atau data yang digunakan itu tidak terlalu jelas sehingga ya kesulitan bagi decision tree untuk menemukan pola yang jelas. Nah, ya kemungkinan kedua adalah limited dataset size ya. Jadi kalau misalnya datasetnya terbatas, otomatis juga poor generalization ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi dengan data yang sedikit. Nah, karena data sedikit juga mungkin ya datanya itu atau algoritmanya itu tidak bisa menemukan pola yang jelas. Atau mungkin juga informative feature distribution. Jadi mungkin atribut-atribut yang digunakan itu juga masih kurang atau belum lengkap ya. Atau mungkin tidak relevan dalam memprediksi. Jadi ini adalah preliminary conclusion-nya berdasarkan 15 data yang tadi. Jadi masih sangat sedikit 15 data. Ya mungkin kalau di dunia nyata, di industri datanya bukan cuma 5, tapi mungkin ya ribuan, ratusan ribuan, sampai dengan mungkin jutaan ya.
Oke, nah ini translasi dari matriks yang saya tunjukkan tadi, ditunjukkan dalam tabel yang mungkin lebih informatif karena ada label-label true positif, true negatif, false positif, false negatif. Maksudnya true positif ini adalah dia nebak positif tetap dan benar gitu. Benar ya sesuai dengan label, sesuai dengan datanya. True negatif juga demikian, dia nebaknya no atau negatif, dan itu benar di labelnya seperti itu. Sedangkan kalau false positif berarti dia nebaknya positif, tetapi salah. Harusnya negatif ya. Misalnya dia nebak yes, tapi harusnya itu adalah no. Nah, terus yang negatif adalah ya kita yang seharusnya yes ya, itu kita tebak sebagai no. Jadi itu adalah false negatif. Nah, dengan menggunakan nilai-nilai yang ini, kita bisa menghitung metrik-metrik yang tadi ya. Akurasinya, precision-nya seperti apa, recall, F1 score ya. Nah, ini cara perhitungannya ada di sini. Nah, dari data yang ada, ya kita simpulkan sih masih moderate performance ya 50%. Sekitaran 50%. Ya mungkin jelek juga sih kalau 50%, harusnya mungkin ya sekitar 80% ke atas untuk, yang bisa dikategorikan cukup baik lah ya. Oke, jadi, ini kalkulasinya, contoh kalkulasinya. Oke, nah ini, decision tree yang tadi saya akan coba jelaskan ulang. Jadi maksudnya kita mulai klasifikasi dari atas ya. Dari 14 data yang ada, berarti di sini, eee, ini pilihannya yes ya, tapi dia hanya 64,3% berdasarkan status employment-nya. Ya, berdasarkan status employment-nya ya. Terus dari sini kemudian ada sekitar, ya dari keseluruhan data ya, itu hanya 64,3% yang di-approve yes. Baru kemudian kita membagi datanya itu dengan employment status. Di employment status ini ya, yang self-employed itu pasti akan mendapatkan pinjaman. Nah, ini yes 100%, artinya semua data yang self-employed itu pasti mendapatkan pinjaman ya. Nah, untuk yang employed atau unemployed itu jawabannya adalah no. Tetapi peluangnya adalah 50-50. Nah, itu pembagiannya kita mesti detailkan lagi. Jadi kita pakai atribut yang lain yaitu credit score. Nah, di credit score-nya ini kita coba memperjelas yang 50-50-nya itu seperti apa. Kita bagi dengan bad ya. Bad dan good berdasarkan credit score. Nah, credit score-nya yang buruk itu peluangnya adalah dominan no sekitar 80% ya. Nah, kita pingin supaya yang lebih akurat lagi nih ya. Ya, jadi kita pakai employment status. Nah, employment statusnya seperti apa nih? Ada employed dan unemployed. Nah, di sini eh, peluangnya adalah kalau unemployed-nya no, kalau unemployed berarti di sini ada 100% ya dikatakan no, tidak diberikan pinjaman. Sedangkan kalau di sini ada dia employed, nah di sini dia diberikan nilai 50%. Jadi peluangnya walaupun di sini ya masih tetap 50% ya. Yes or no ya, employed. Jadi ada memiliki pekerjaan. Jadi memiliki pekerjaan itu peluangnya 50-50 berdasarkan data yang ada. Nah, di sini kalau yang di sini, kalau kredit skornya bagus, nah di sini dia memiliki kolateral atau tidak, dibagi lagi ya. Jadi kalau walaupun kredit skornya bagus, itu peluangnya masih 50%.
dan dia mesti ngecek lagi apakah memiliki jaminan atau kolateral atau tidak. Nah, kalau dia tidak memiliki jaminan, nah itu diberikan ya. Saya juga bingung kenapa diberikan. Nah, ini data, kembali lagi data generate ya. Data yang di-generate, jadi bukan data real. Ya, jawabannya diberikan pinjaman. Sedangkan yang tidak memiliki pinjaman, 50-50 juga ya, di no ataupun yes. Oke, jadi demikian cara kerja dari decision tree ya. Nah, kalau yang ini mungkin nggak tahu apakah memang sengaja supaya mungkin kolateralnya bisa diambil, ya nggak tahu juga. Oke. Nah, ini sekedar penjelasan dari metrik-metrik yang ada di dalam komponen tes dan skor dari Orange ya. Ada beberapa metrik yang disediakan. Ini beberapa di antaranya ada akurasi ya. Jadi akurasi itu adalah proporsi antara prediksi yang benar terhadap semua tebakan yang ada ya. Ya, data yang ada ya. Terus ada presisi dari semua approval yang diprediksi, seberapa banyak sih yang benar-benar di-approve ya. Terus untuk recall, di antara semua kasus yang di-approve, berapa sih yang ditebak secara benar? Nah, ini important to avoid missing good applicants biasanya. Jadi recall ini digunakan untuk, ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kita sebenarnya harusnya mungkin kita prediksi bahwa dia bakal gagal ya, tapi kita terima gitu, tapi kita terima. Jadi ya tetap banyak masuk aplikasinya juga, jadi kita biarkan yang gagal. Itu yang kemungkinan gagalnya itu tetap masuk gitu. Ya, yang gagal kita prediksi tetap kita berikan loan. Nah, tujuannya untuk mengurangi missing good applicants. Sedangkan kalau kita mau membalance antara precision dan recall, ya jadi kita menggunakan F1 score. Oke, jadi tergantung dari strategi bisnis ya, kita bisa memilih metrik-metrik yang cocok. Jadi misalnya kita ingin super secure atau super aman gitu ya, tidak mengurangi mau meminimalisir semua risiko, ya berarti kita menggunakan precision untuk menghindari high risk borrowers. Terus kalau misalnya kita ingin financial inclusion supaya orang-orang yang mungkin kemungkinan gagal itu juga tetap kita terima, ya kita pakai recall. Sedangkan kalau misalnya kita ingin balance, ya kita pakai F1. Oke, jadi ini adalah metrik-metrik yang bisa kita gunakan dan tergantung dari kondisi bisnisnya juga mau pakai metrik yang mana. Oke, jadi secara keseluruhan ini yang dapat saya rangkum dari materi hari ini. Jadi machine learning itu sangat besar manfaatnya karena dia mampu memberikan suatu hal yang strategis ya. Karena dia mampu melakukan prediksi ataupun juga klasifikasi ya, analisisnya. Sehingga organisasi itu bisa melihat data atau sesuatu fenomena itu dari sisi yang berbeda ya, bukan hanya tren, bukan hanya statistik deskriptif, tapi bisa menggunakan teknik-teknik machine learning untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda ya, klasifikasi maupun prediksi. Terus bisa digunakan untuk kasus-kasus bisnis ya, seperti prediksi retensi dari customers, credit scoring, untuk forecasting atau fraud detection, dan berbagai macam kasus bisnis lainnya. Terus tools yang digunakan adalah Orange, dan ini salah satu yang paling sederhana untuk belajar machine learning karena tinggal drag and drop dan koneksi ya. Ada banyak tools yang lain yang bisa digunakan, bisa langsung juga dari coding menggunakan Python. Untuk yang visual,
Seperti yang saya gunakan di pertemuan sebelumnya ada KNIME atau KNIME, itu juga bisa digunakan, tapi mungkin lebih advance ya. Secara interface kurang intuitif. Ada juga, saya lupa apa namanya itu. Ada Rapid Miner juga bisa ya, dan juga library lainnya. Ada beberapa metrik yang bisa digunakan untuk mengevaluasi model, kemampuan prediksi dan klasifikasinya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri, tergantung dari kasus di mana eh, metrik tersebut digunakan ya. Kemudian ya dengan adanya machine learning ini, khususnya penggunaan decision tree ya, kita bisa dengan lebih transparan untuk melihat kira-kira mengapa sih atau alasan apa modelnya tersebut memprediksi suatu hal itu dengan kelas tertentu ya. Nah, itu lebih transparan kalau misalnya kita pakai decision tree ataupun dengan model yang lain ya, itu akan sangat membantu manajer untuk uh, dalam melakukan prediksi ya berkaitan dengan strategi bisnisnya. Oke, jadi ya demikian materi hari ini.